Halo, saya Dr. Herawati, saya seorang konselor, saya juga dosen psikologi dan konseling dari STTRI. Akhir-akhir ini marak sekali pembicaraan mengenai isu-isu mental health. Apa sih sebenarnya yang disebut sebagai mental health itu? Kalau WHO itu merumuskan ada 4 hal yang penting berkaitan dengan mental health. Yang pertama, individu itu mesti aware tentang kemampuannya. Dia tahu batas-batasnya, apa yang dia bisa, apa yang tidak bisa. Apa yang dia bisa ya dia akan akui itu sebagai kemampuannya. Apa yang dia tidak bisa dia juga ngerti ini batasnya, sehingga dia tidak akan memaksakan diri untuk melewati itu. Yang kedua, seorang yang memiliki mental health yang baik, yaitu bisa mengatasi dan juga beradaptasi dengan stres. Stres adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Kita mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, mau berangkat ke kampus, ada di rumah, semua selalu ada stres. Tapi seorang dengan mental health yang baik, dia akan bisa mengatasi permasalahan stresnya dan dia bisa beradaptasi sehingga dia bisa tetap menjalankan fungsi-fungsinya. Yang ketiga, seorang dengan mental health yang baik itu haruslah seorang yang produktif. Dia bukan hanya nganggur-ngangguran, hanya mengisi waktunya dengan hal-hal yang sia-sia, tetapi dia bisa berproduksi. Kalau kalian adalah seorang mahasiswa, produktivitas itu bisa dinyatakan dengan mengerjakan tugas-tugas dengan baik, mengikuti perkuliahan dengan baik, bersosialisasi dengan teman-teman. Nah, ini semuanya adalah hal-hal yang berkaitan dengan produktivitas mahasiswa. Dan selain itu, seorang dengan mental health yang baik haruslah bisa berkontribusi kepada lingkungannya. Yang dikerjakan bukan hanya untuk kepuasannya dia sendiri, bukan hanya untuk kepentingannya dia sendiri, tetapi juga memberikan sumbangsih bagi lingkungannya. Apa itu? Lingkungan bisa jadi kepada teman-teman, kepada kampus, kepada gereja, dan kepada banyak pihak di luar dari dirinya. Nah, orang-orang yang demikian itu dianggap sebagai orang yang memiliki mental health yang baik. Kalau dia tidak memiliki mental health yang baik, yang mungkin dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri, kepada masalahnya sendiri, hidupnya itu menjadi sempit, dan semakin lama dia akan semakin tenggelam dengan rasa bersalah, rasa malu, rasa takut, dan lain sebagainya. Dan mungkin akhir-akhir ini kita banyak mendengar kasus-kasus yang individu-individu menjadi begitu putus asa karena kehidupannya kosong, tidak bisa memberikan sumbangsih kepada sekitarnya. Ya, masalah mental health itu bisa dikatakan disebabkan oleh 2 hal ya. Yang pertama itu yang disebut sebagai predisposing factor dan yang kedua yang disebut sebagai precipitating factor. Predisposing factor ini adalah masalah yang memang ada di dalam dirinya. Bisa jadi itu adalah hal-hal yang bersifat herediter begitu ya. Ada keturunan keluarga yang cenderung depresi seperti itu biasanya menurun. Dan salah satu faktor predisposing factor yang paling penting itu adalah relasi di dalam keluarga. Saya seorang konselor, saya bertemu dengan banyak sekali anak-anak muda, saya bertemu dengan banyak sekali orang tua. Anak-anak muda ini seringkali mengatakan yang menjadi sumber masalahnya itu adalah relasi dia dengan orang tuanya. Ketika saya bertemu dengan orang tua mengatakan tidak ada satu niatan buruk pun dari orang tua ketika mereka itu memperlakukan anaknya. Mereka memperlakukan dengan satu kasih, mereka memperlakukan dengan satu harapan bahwa anaknya ini nanti akan berhasil di masa depannya. Tapi yang menjadi masalah adalah seringkali apa yang dilakukan oleh orang tua itu tidak bisa dimaknai oleh anak sebagai kasih. Misalnya orang tua memaksakan anak yang suka musik, musik itu masa depannya nggak jelas. Nanti lingkunganmu itu artis-artis itu nanti kamu akan jadi rusak. Ini kan sebenarnya suatu niatan yang baik, tetapi tidak mendengarkan apa yang menjadi isi hati anak. Mungkin orang tua akan memaksakan carilah masa depan yang lebih jelas. Apa itu? Mungkin orang tua yang dengan latar belakang accountant begitu, masuklah kamu accounting, atau mungkin masuklah kamu IT, masuklah kamu hukum, yang sama sekali tidak diminati oleh anak. Meskipun ini adalah suatu niatan baik, tetapi dimaknai anak sebagai suatu pemaksaan. Cara-cara berkomunikasi seringkali juga begitu. Orang tua ingin anak itu menjadi kuat. Maka ketika anak itu lembek, orang tua, kamu begitu aja kok. Katakanlah dia cerita, dia dibully begitu. Begitu aja kok, lawan dong, kamu kan bisa.
satu niatan yang baik. Maksudnya adalah supaya anak itu menjadi kuat, tetapi dimaknai sebagai you don't understand me. Anak-anak yang tumbuh dengan tanpa pengertian, tanpa pernah didengarkan, ini akan memiliki jiwa yang rapuh. Karena apa yang terjadi dengan diriku? Kenapa aku tidak bisa sekuat yang dipikirkan mamaku? Kenapa aku tidak seperti yang diharapkan oleh papaku? Nah, dia akan semakin lama menjadi anak yang vulnerable. Anak yang tidak bisa mengenali dirinya, tidak tahu bagaimana harus bersikap, bagaimana dia harus menjalankan perannya, karena semua yang dia inginkan, semua yang dia pikirkan tidak pernah dimaknai sebagai benar oleh orang tuanya. Sehingga kasih tulus dari orang tua nggak sampai kepada anak, justru menghasilkan anak-anak yang marah kepada orang tua, anak-anak yang jiwanya itu rapuh. Seringkali niatan orang tua untuk yang disampaikan kepada anak-anak pesannya itu tidak sampai karena komunikasi dilakukan dengan tidak baik dan percakapan antara orang tua dan anak-anak itu bukanlah suatu komunikasi yang aman, ya. Suatu komunikasi yang nyaman, anak-anak itu bisa menjadi dirinya apa adanya ketika dia datang ke rumah. Ketika dia bicara dengan orang-orang yang sangat dekat dengan dia. Rumah ini tuh rumah itu adalah seharusnya menjadi tempat ketika kita itu bisa menjadi apa adanya kita. Anak-anak itu boleh membicarakan sesuatu yang berbeda dengan orang tua. Seringkali orang tua cenderung melurus-luruskan. Maksudnya itu baik gitu ya. Aku sudah punya pengalaman yang banyak, ini adalah nanti akan berguna untuk kamu begitu ya. Tapi anak-anak ini pada masa remaja, bahkan pemuda ya, riset-riset yang terakhir ini mengatakan bahwa anak-anak itu sampai usia 25 tahun itu masih mengeksplorasi tentang dirinya gitu ya, pilihan-pilihannya. Ketika dia itu berbeda dengan orang tua, emang salahnya apa? Kalau orang tua mau menjadi ruangan yang aman bagi anak-anak, perbedaan itu oke. Berbeda oke. Remeh itu oke. Anak itu boleh bicara yang receh-receh. Ini tuh orang tua, mamamu, papamu. Ini bukan bosmu, ini bukan gurumu. Mau bicaralah apapun, cerita yang remeh-remeh. Mungkin dia di sekolah ada apa, di kampus ada apa, atau mungkin tadi di jalan ada apa. Yang receh-receh itu boleh diceritakan. Seharusnya komunikasi di dalam keluarga itu juga mengizinkan adanya kerapuhan. Ketika anak itu rapuh, mungkin dia lupa diselamatin ulang tahun oleh teman-temannya, mungkin dia sangat sedih. Bagi orang tua ini kan sepele banget, ngapain begitu itu nangis gitu ya. Padahal mungkin di belakang tangisannya itu ada satu pikiran bahwa persahabatan ini tuh penting bagi aku. Kenapa teman-temanku lupa sama aku? Ini kan sesuatu value yang baik yang sebenarnya kalau orang tua bisa tangkap, orang tua bisa munculkan, dan mungkin orang tua juga bisa rasakan. Mungkin kalau mama di posisi kamu, mama juga akan sedih karena sesuatu yang mama anggap penting, orang-orang yang mama anggap penting kok ternyata dia nggak menganggap hal yang sama bagi aku. Ini akan menjadi satu kesempatan untuk relasi yang lebih saling memahami, relasi yang lebih kuat antara orang tua dan anak dibandingkan hanya memaksakan segala sesuatunya itu mesti benar. Ya. Komunikasi yang aman itu juga haruslah orang tua itu boleh, anak-anak itu boleh mengkomunikasikan rahasianya. Ya. Kadang-kala ada hal-hal tertentu yang secret begitu ya, mungkin dia mencintai, naksir temannya, atau mungkin ada sesuatu hal yang memalukan yang dia ceritakan kepada orang tua, ini rahasia gitu ya. Dan orang tua harus membolehkan bahwa ini itu menjadi suatu rahasia. Jangan sampai apa yang dikatakan oleh anak itu sebagai suatu rahasia ternyata itu menjadi satu rahasia umum karena semua orang tahu, orang tuanya membocorkan. Orang tua yang menjadi ruang yang aman bagi anak-anak adalah orang tua yang menjaga rahasia. Ruang yang aman itu juga memberi kesempatan adanya salah, jadi boleh salah. Kesalahan itu kan bisa kecil ya, misalnya beli barang gitu ya, akhirnya tersia-siakan gitu. Tapi kan bisa ada kesalahan-kesalahan yang lebih serius. Misalnya salah memilih pacar, salah memilih jurusan. Ini kan dampaknya itu lebih besar ya. Bagaimana orang tua memaknai hal-hal yang seperti ini?
Nah ini beberapa hal yang masukan yang saya bisa sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, dan juga kita semua yang menginginkan untuk memberikan satu ruangan yang aman bagi orang-orang yang kita kasihi. Mungkin apa yang ada di dalam pikiran mereka, harapan mereka, perasaan mereka tidak sama dengan kita. It's okay, ini adalah satu kesempatan untuk menjadi diri sendiri. Dan tempat yang paling ideal adalah rumah.